Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa ja'alahum warasatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil azkiya Rasulillahi Muhammadin Imamil asfiya wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala, amma ba'd. Janabal kurama, habaiban al-a'izza, fadilatil habib Hasan al-Attas, fadilatil habib Riza al-Attas, matta'anallah bituli hayatihima wa nafa'anallah bi'ulumihima wa adamallah karamahuma fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau berdua fi sihah wa afiyah, berikan kekuatan zahiran wa batinan kepada beliau berdua untuk terus membimbing kita menuju cinta dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaatnya. Murabbi hadzal ma'had al-mustaqim Sayyidil Akh Kiai Mustalih beserta Ibu Nyai dan keluarga dalem, kepengurusan pesantren, majelis asatid, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh yang kita taklimi, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan. Bapak Haji Arif Sugiono, sarjana hukum. Arif Sugianto. Lah aku mau ngomong ya. Ya wes. Bupati Kebumen bersama Ibu Wakil Bupati, ada Pak Sekda, ada Pak Kabakesra, Pak Dandim hadir, ada Pak Dandim, ada Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan pejabat-pejabat yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak saya sebut, semuanya kita hormati. Kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu wali santri, adik-adik santri yang kami sayangi, seluruh jamaah dalam rangka haflatut tasyakur lil ikhtitam Pondok Pesantren Al-Mustaqim. Pondok pesantren berasal dari dua kata, yakni pondok dan pesantren. Pondok itu berasal dari bahasa Arab, funduk, artinya penginapan atau hotel. Kalau sampeyan buka komus, ada lafaz fa nun dal qaf, funduk, itu artinya penginapan atau hotel. Jadi Bapak Ibu kalau ke Arab, ke Mekah, ke Madinah, ada bangunan, ada gedung, tulisannya funduk, itu maknanya penginapan atau hotel. Fundukul Haya berarti hotel Haya, Fundukul Ajum, hotel Ajum. Tapi memang orang Indonesia itu suka ke Arab-Araban, termasuk orang Kebumen. Jadi di sana, Mekah, Madinah, di Saudi, lihat plakat papan nama, ada tulisan Arab, alif, ya, sin, kaf, ro, ya, mim. Sama orang Kebumen dibaca alif, ya, sin, karim. Padahal yang bener es krim itu. Tapi karena orang Kebumen bacanya alif, ya, sin, karim. Padahal yang bener es krim. Nah, pesantren itu dari kata dasar santra yang merupakan bahasa India kuno. Artinya orang yang dianggap suci, yang berhak menafsirkan kitab suci mereka. Orang India kuno itu punya kitab suci namanya Red Veda, Artava Veda, dan Samaveda. Ini kita awur orang ngerti Rika.
Yang boleh menafsirkan kitab-kitab suci itu hanya kelompok santra. Selain kelompok santra tidak boleh mengartikan dan menafsirkan kitab sucinya. Kalau ke Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam punya kitab suci namanya Al-Qur'an. Kalau di India namanya santra, dibawa ke Indonesia jadi santri. Ingat, di antara para penyebar Islam di Indonesia ini ada yang berasal dari India Barat, tepatnya Gujarat, termasuk pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jangan salah ya, Zainuddin Al-Malibari ini bukan orang Jogja, Malioboro, tapi dari India Barat. Maka kalau di India ada kelompok santra, orang-orang yang berhak mengartikan dan menafsirkan kitab suci mereka, di Indonesia ada kelompok santri. Mayoritas penduduknya beragama Islam, punya kitab suci Al-Quran, maka yang berhak mengartikan Al-Quran hanyalah kelompok santri. Artinya kalau ada orang yang bukan lulusan pondok pesantren kok menggaya qala ta'ala mengartikan Al-Quran, berarti dia menyalahi fitrah sejarah. Jadi pondok pesantren itu perpaduan dari dua bahasa, funduk yang bahasa Arab dan santra yang bahasa India kuno. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita runut dari sejarahnya, mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, para jamaah, Allah mengutus seorang nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Ad. Ayat Qur'annya wa ila adin akhahum huda. Tapi karena kaum Ad ini nakal-nakal, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Arab Selatan misinya gagal. Kemudian Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Samud. Ayat Qur'annya wa ila samuda akhahum sholihah. Sama dengan kaum Ad, kaum Samud ini nakal-nakal, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Visi dan misi di Arab Utara juga gagal. Kemudian Allah mengutus nabi, la minal kiduli wala minal lori, tidak dari selatan, tidak juga dari utara, bal minat tengai, diutus dari bangsa Arab Tengah, dipilihkan dari suku yang terkenal paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya, namanya Ibrahim alaihi salam. Ini berhasil. Makanya dikatakan ma arsalallahu rasulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali berwajah ganteng. Maka kalau al ulama warasatul anbiya, kiai pewaris nabi, titenono kiai niku roto-roto ganteng. Kalaupun nggak ganteng pasti ada aura berbeda. Najan ora bagus yen wis dadi kiai metu baguse. Walaupun itu tidak harus, walaupun tidak menjadi syarat. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang dari wajahmu, tidak menilai dari bentuk tubuhmu, tapi dari hatimu. Ini dalilnya kiai yang tidak ganteng. Nabi Ibrahim mempunyai putra dari istri beliau yang bernama Hajar. Putranya adalah Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka yaitu Masjidil Haram. Kemudian punya putra lagi dari istri Siti Sarah, nama putranya adalah
Ishak alaihi salam diberi pusaka Masjidil Aqsa. Maka dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasulullah dimulai minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ini napak tilas. Halo. Halo. Dari Nabi Ismail alaihi salam melahirkan bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah. Rata-rata keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari putra Nabi Ishak mempunyai anak namanya Nabi Yakub alaihi salam yang melahirkan keturunan Bani Israel. Halo. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Maka keturunan dari Nabi Yakub disebut Bani Israel. Israel ini bangsa hebat, bangsa pinter, bahkan gudangnya Nabi. Rata-rata Nabi berasal dari Israel. Tapi serakah, garis miring resek, garis miring brengsek, kaya dirimu. Sampai sekarang, sampai urusan Nabi aja, Israel itu kepengen menguasai. Nggak boleh Nabi yang berasal dari luar Israel. Kalau ada Nabi yang dari luar Israel, direbut harus jadi Israel. Itu serakahnya Israel. Ada Nabi namanya Syu'aib alaihi salam. Ya Allah ya Karim. Ya mikir. Nabi Syu'aib itu nabinya bangsa Eropa, nabinya bangsa Yordania. Nabi Syu'aib. Akhirnya diambil cucu menantu oleh Nabi Yusuf. Dientokno putune Nabi Yusuf namine Siti Rahmah. Kemudian diboyong ke Israel. Akhirnya bangsa Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan wis tahu duwe nabi. Daripada Indonesia setiap ada nabi pasti palsu. Hari ini ngaku nabi, 2 hari lagi tangkap polisi. Israel itu bangsa hebat. Negara kecil tapi ditakuti oleh Amerika Serikat. Kenapa? Karena Israel itu grand maker. Produk persenjataan Amerika Serikat itu tenaga otaknya orang Israel. Pos-pos penting Amerika Serikat dikuasai Israel. Sehingga Israel perang musuh negara manapun, Amerika Serikat selalu membackup, selalu membela. Negaranya kecil tapi ditakuti. Itu Israel. Gak ngandel ya wis. Lho titenono to, Israel perang musuh negara ndi wae mesti dibela karo Amerika. Ngono. Udah. Kemudian Yakub punya putra namanya Aish. Nah, dari Aish ini melahirkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Jadi orang Amerika, orang Eropa, Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, Swedia, Swiss, itu nasabnya jelas. Kalau diurut ke atas sampai Aish, Aish bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, jelas nasabnya. Yang nggak begitu jelas ya, nasabe wong Purwodeso, wong Surweng. Ora patek jelas nasabe. Iso-iso wong Wonolela, wong Purwodeso ki yen diurut nasabe munggah tekan Raja Fir'aun. Udah. Nabi Ismail dikasih pusaka namanya Masjidil la haula wala quwata illa billah. Wong Purwodeso ki ayu-ayu ning oon. Jawab dong sayang. Kalau kamu semangat, aku semangat. Ngajinya lama. Tapi kalau kamu males, aku juga males. Aku kan tergantung kamu sayang. Males apa semangat?
Semangat apa males? Kalau emang semangat buktikan dong, katanya sayang sama aku. Ayo dijawab. Nabi Ismail tadi dikasih pusaka namanya Masjidil Haram. Kalau Nabi Ishak dikasih pusaka namanya Masjidil Aqsa. Nah, runutan dari masjid, turun terus sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, sampai perbatasan Madinah langsung membangun masjid yang dinamai Masjid Quba, dan itu merupakan masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan ibadah umroh sekali. Kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan ibadah umroh 2 kali. Saya doakan yang hadir ini mudah-mudahan bisa ke sana. Tanganku nyuding menondi. Mau ke sana olehmu amin. Ya udah, mudah-mudahan bisa ke Madinah. Madinah niku kulone Madiun. Jadi nek becak ya 7 tahun. Paling tidak bisa menjalankan ibadah umrah. Saya akhir-akhir ini jarang mendoakan jamaah untuk bisa ibadah haji, kecuali yang sudah punya porsi. Karena untuk ibadah haji saat ini ada syarat yang berat, bukan duit, tapi syarat terberatnya adalah as-sabru bil antrian. Ngantrine sing suwe. Nggih napa nggih? Pun, dilanjut. Masuk ke Madinah, Rasulullah membangun masjid. Jadi pertama nggak membangun pasar, nggak membangun jembatan, tapi membangun. Rasulullah nyari tempat yang strategis sesuai dengan petunjuk Allah, di mana nanti unta tunggangan Rasulullah, unta Quswa itu berhenti, disitulah Rasulullah bertempat tinggal. Akhirnya unta yang dikendarai Rasulullah dalam perjalanan hijrah itu berhenti di satu tempat, yang tempat itu adalah tempat penjemuran dan pengeringan tempat penjemuran dan pengeringan kurma milik 2 anak yatim yang bernama Suhail dan Sahal bin Amir. Kemudian tanah itu dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luasnya kurang lebih 50 meter kali 50 meter. Itu cikal bakal Masjidil Nabawi, Masjidil An-Nabawi, yang dulu namanya Yathrib. Tempat itu kemudian berubah menjadi Madinatul Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai membangun masjid, Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa, doanya linear. Akan tetapi setelah Rasulullah menentukan suatu tempat yang kemudian disebut Raudhah, dalam sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah satu taman di antara taman-taman surga. Tempat itu kurang lebih ukurannya 16 kali 12 meter, disebut Raudhah, taman surga. Setelah menentukan tempat itu, Rasulullah mengeluarkan doa istimewa, yang doa itu diamini oleh para sahabat-sahabat utama, diamini pula oleh seluruh malaikat. Doanya adalah Allahumma ja'al bil Madinah bi'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Karena doa Rasulullah itu, para jamaah, meskipun Makkah ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Sebab Makkah simbol amal, Madinah simbol ilmu pengetahuan. Amal dengan ilmu lebih utama mana? Ilmu. Al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Wih kok manggut-mangguti ngerti artinya? Ilmu tanpa amal tetap jalan, betul?
Tapi amal tanpa ilmu tertolak dan tidak sah, tidak diterima. Para jamaah, kenapa tempat istimewa itu yang setiap orang berkunjung ke Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah disebut Raudhah? Orang kalau ke Masjid Nabawi, target pertama pasti Raudhah. Mana Raudhahnya? Kemudian berziarah ke makam Rasulullah. Kenapa tempat itu disebut Raudhah, disebut taman surga? Sebab di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Siapa santri-santrinya Rasulullah? Adalah sahabat-sahabat yang la minal muhajirin wala minal ansor. Ada sahabat Nabi yang bukan dari golongan muhajirin, bukan dari Mekah hijrah ke Madinah, bukan pula dari golongan sahabat Ansor yang asli penduduk Madinah. Tapi mereka adalah pendatang-pendatang dari luar Makkah dan luar Madinah. Halo? Menuju ke Madinah, berguru, nyantri kepada Kanjeng Nabi. Tinggalnya di teras-teras masjid. Kemudian oleh Rasulullah dibikinkan gotaan. Jumlahnya kurang lebih 700 orang. Kepalanya bernama Abdurrahman bin Sakhr, atau kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Itu kepala pondoknya Rasulullah, lurah pondoke namine Abu Hurairah. Dan santrinya Rasulullah itu dari berbagai daerah, dari berbagai etnis, bahkan Allahumma sholli ala Muhammad, dari jauh-jauh, dari macam-macam kultur. Ada santri yang berasal dari Jerman, Romawi, namanya Suhaib Ar-Rumi. Dari Jerman ke Madinah mondok di pesantrennya Rasulullah. Ada santri yang berasal dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi. Dari Iran berangkat ke Madinah mondok di pesantrennya Rasulullah. Bahkan ada santri yang berasal dari Afrika Segan, namanya Bilal bin Rabah. Makanya pondok pesantren dibilang pesantren serius, pondok temenan, itu kalau santrinya berasal dari berbagai daerah, dari mana-mana. Ayo titenono, pesantren-pesantren sepuh, pesantren-pesantren hebat, itu santrinya berasal dari berbagai daerah. Kalau santrinya masih berasal dari 1-2 RT, itu rondok pondok. Kiai dianggap kiai serius juga begitu. Kalau santrinya berasal dari berbagai daerah, coba kiai yang serius, kiai yang beneran, rata-rata santrinya dari berbagai daerah. Nah kalau santrinya baru 1 RT 2 RT, rondok kiai. Halo? Halo? Dilanjut? Jadi di tempat itu, di Raudhah itu, di taman surga itu, Rasulullah mendidik santri-santrinya, mengajar sahabat-sahabatnya. Maka di mana ada tempat yang di situ didirikan pondok pesantren, maka tempat itu kelak di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari taman-taman surga, termasuk pesantren Al-Mustaqim ini. Siapa yang menghuni taman surga itu? Ya santri-santrinya, ya ustadz-ustadzahnya, pengurusnya, kiai pengasuhnya, sak wali santrine, nek ora nunggak syahriyae. Termasuk juga orang-orang yang ikut mendukung perjuangan pesantren, sak bupati serta wakil bupatine nek nyumbang. Kulo seneng bupati sosialnya tinggi, subhanallah. Mulai sore tadi bareng saya, sore Pak Bupati niki sareng kula niki wau ten gene pundi Pak Bupati Mirit sareng kula dan mengintili saya sampai ke sini. Insyaallah Bupati merhatekne rakyate, terlebih
pendidikan pesantren. Tadi sudah disampaikan untuk insentif para siswa, para santri 3 juta per siswa. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ada lagi insentifnya untuk madrasah diniyah, TPQ, ustadz-ustadzahnya. Mudah-mudahan Kebumen di bawah kepemimpinan beliau makin sejahtera, makin makmur, makin maju, makin manfaat dan barokah. Kalau sudah ada yang baik kayak gini, ngapain cari-cari pemimpin yang belum jelas? Andaikan saya warga Kebumen, insya Allah periode berikutnya saya milih wong iki. Ya, sayangnya saya nggak punya hak di sini. Pindah? Yo nggak oleh karo wong Bojonegoro. Kan Bojonegoro bangga punya aku. Nah kalau aku pindah ke Kebumen ya berarti Bojonegoro kehilangan aku. Nah Rasulullah bersabda, ya Allah, man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'a man ra'ani dakhalal jannah. Sapa sing tau ngaji karo aku mlebu swarga. Sapa sing tau ngaji karo wong sing tau ngaji karo aku mlebu swarga. Ila yaumil qiyamah. Ya, sahabat ngaji karo Rasulullah. Terus tabiin ngaji karo sahabat. Tabiin ngaji karo tabiin. Jadi teko tabiin munggah sahabat, munggah Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi nang sahabat munggah tabiin, mudhun tabiin, mudhun tabiin, mudhun terus salafus sholihin terus tok Indonesia tekan para kiai. Nyambung nasabe tekan Kanjeng Nabi. Maka semua orang yang pernah ngaji di pondok pesantren insya Allah mlebu swarga. Nah, kemudian turun pengembangan Islam sampai ke Indonesia, dibawa oleh para wali yang sering kita sebut dengan nama Wali Songo. Sebenarnya Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Ya, mengembangkan Islam dengan pergerakan yang simbolnya ada 2. 1 masjid tadi, 2 pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pertama masjid. Dah, gampangannya ngeten, masjid itu simbol ibadah. Masjid itu simbol kesetaraan, simbol kesamaan derajat. Buktinya siapapun yang datang ke masjid diperlakukan sama. Betul? Betul? Pak RT masuk masjid, sandalmu copoten T. Ketua RW masuk masjid, sandalmu copoten W. Pak Lurah masuk masjid, sandalmu copoten Rah. Ayo Pak Camat masuk masjid, sandalmu copoten Mat. Kapolsek masuk masjid, sandalmu copoten. Dandim masuk masjid, sandalmu copoten. Sekda masuk masjid, sandalmu copoten. Bupati masuk masjid, sandalmu copoten. Kiai nggak usah. Kiai wis ngerti kok. Ya jangan mentang-mentang dari bupati masuk masjid sandal nggak mau ngelepas. Bapak mohon sandalnya dilepas. Saudara nggak tahu siapa saya? Loh, lali awake dhewe. Bupati, maaf, bupati atau apapun jabatannya, kalau udah di hadapan Allah derajatnya sama, yang membedakan hanya iman dan takwanya. Jangankan kelak di akhirat, maaf, di alam kubur aja udah sama. Malaikat mungkar nakir nggak kenal jabatan bupati. Dikira kalau yang mati bupati mungkar nakir sungkan. Terus kalau mau nanya, mohon izin Bapak, saya mau nanya. Enggak, kok enak banget, sama dibentak-bentak tanpa penghormatan, langsung
Hei Arif Sugianto, ndak usah Pak, ndak usah Bupati, langsung jeneng. Weh Arif Sugianto, ditanya dibentak-bentak, man rob buka, man nabi yuka, ma imamuka, ma kiblatuka. Bisa jawab lolos aman, gak bisa jawab nyenyek, ndak peduli bupati. Kiai juga sama, dipikir kalau yang mati kiai malaikatnya sungkan, mau nanya nun sewu Pak Kiai, nyonge arep nakoni Rika. Terus ya sohibal fadilah wassaidah wal karamah, ndak sama dibentak. Hei Anwar Zaid, ya wis langsung surga. Ngono. Nek bupati ruwet pertanyaannya. Sik ditakoni pajak, takoni perizinan. Ayo perizinan proyek ini dapat berapa persen? Ngono Pak Bupati. Ruwet pertanyaannya. Makanya saya nggak mau jadi bupati. Tolong seluruh warga Kebumen jangan macam-macam jadi bupati. Sekalian biar wong ini sing nyenyek, biar wong ini sing remek. Jadi periode berikutnya jangan macam-macam mencalonkan diri. Sekalian ben sing ngajur wong iki. Lho ngono. Setuju? Setuju? Nambah. Dah, berikutnya masjid itu simbol miniatur kehidupan sosial bermasyarakat. Karena masjid tempat sholat berjamaah, jamaah ada imam, ada makmum. Imam yang memimpin, makmum yang dipimpin. Nyonge takon Rika jawab. Bisa ku mbek nyong mbek Rika kuwi. Ambek saiki seniki nyonge kencot. Burung madyang. Nyonge mikir engko nyang kono madyang dhisik. Ternyata enggak. Dadi nyonge ceramah karo ngejer-ngejer. Sama Pak Bupati ini urung madang. Makanya gayemi aja ini. Kencot. Halo. Halo. Ayo saya tanya dijawab. Imam sama makmum penting mana? Penting mana? Podo pentingnya. Imam ya penting, makmum ya. Disebut imam karena ada makmumnya. Disebut makmum karena ada imamnya, sama-sama penting. Maka nggak boleh rebutan dan merasa diri paling penting, nggak boleh rebutan dan merasa diri lebih penting. Makmum aja nggak ada imamnya, bukan sholat jamaah namanya, nggak bisa jalan. Apalagi imam aja nggak ada makmumnya. Imam ngene. Dalam kehidupan bermasyarakat di satu desa, lurah penting, rakyat penting. Lebih penting mana? Sama rakyat penting, lurah penting. Rakyat tok nggak ada lurahnya, ibarat kereta nggak ada lokomotifnya, sepur tanpa ndas nggak jalan. Apalagi lurah gak ono rakyate, lurah edan. Lawang lurah lodrok wae, lurah ketoprak wae ono rakyate kok. Maka kalau udah jadi lurah jangan merasa paling penting. Anane dadi lurah mergo dipilih rakyat, betul? Kalau nggak dipilih rakyat nggak mungkin jadi lurah. Jadi lurah karena dipilih rakyat. Maka kalau udah jadi lurah jangan semena-mena sama rakyat, jangan dolim kepada rakyat, harus adil dengan rakyat. Demikian pula bupati. Bisa jadi bupati karena dipilih rakyat, betul? Kalau nggak dipilih rakyat ya nggak jadi bupati. Maka bener banget kalau udah jadi bupati bagi-bagi sembako ke rakyat.
Pak Bupati kurang rata. Lewong semene oke dikongkon ngekei kabeh bangkrut bupatine. Ingat saudara-saudara, untuk modal pemilihan yang kemarin sampai sekarang belum balik. Loh ini loh, bupati baru beberapa tahun udah dituntut rakyat ini, maaf, kasih kesempatan kepada beliau untuk membangun Kebumen ini menjadi lebih baik. Kalau cuma 1 periode tidak cukup itu waktunya. Membangun Kebumen menjadi lebih baik kalau hanya 1 periode rasa-rasanya nggak cukup. Maka beri kesempatan beliau untuk periode berikutnya. Nambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Jadi maaf. Ini semua yang hadir di sini orang-orang penting. Yang ada di atas panggung ini orang-orang penting. Yang duduk di kursi orang penting. Yang doprok-doprok itu, geloso-geloso itu orang penting. Semuanya penting. Semua penting. Nggak ada yang nggak penting. Saya nggak bisa membayangkan tanpa panjenengan semua. Kalau Anda semua nggak hadir di sini, saya nggak mungkin berani ceramah. Saya ceramah teriak-teriak sendirian. Medeni wong. Maka terima kasih kehadiran sampean semua. Hadirnya sampean semua membuat saya selamat dari edan. Siapa yang menyelamatkan kiai dari edan adalah para jamaah. Maka jangan pernah merasa diri paling penting. Dalam kehidupan keluarga berumah tangga juga begitu. Pilar dan soko guru keluarga adalah suami dan istri. Suami penting, istri penting, sama-sama penting. Jangan pernah merasa lebih penting, apalagi paling penting. Mentang-mentang jadi suami kepala keluarga terus dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aku paling penting, aku lebih penting karena aku pemimpin dan penanggung jawab keluarga. Aku yang cari nafkah, aku yang banting tulang, aku yang kerja keras. Maaf Bapak, sak penting-pentingnya wong lanang ora digatekke karo wong wadon, kaku Pak. Kok apane? Ya kaku sembarange. Padahal sing iso nglemeske ya ngene-ngene iki. Nek ora digatekke gak bingung, mumet wae. Muser wae. Riwariwi mondar-mandir. Gek sing wadon nggodha anake diomongi, "Le delengen kae, sawangen." Bapakmu bingung. Soalnya alatnya kan tak gowo. Sama ibu, sebagai istri ibu juga penting, tapi jangan merasa paling penting. Aku istri yang mengatur rumah, yang merawat anak, yang nyuci, yang masak. Kalau nggak ada aku berantakan rumah. Ibu maaf, sak penting-pentingnya wong wadon ora direken karo wong lanang. Bingung oh ngapa ngop. Arep mbok kapake mbok kebuti wae. Sama-sama penting. Maka semuanya penting. Kiai penting, bupati penting, maka harus sinergi. Yang penting bagaimana kita menjalankan peranan masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini subhanallah satu pelajaran berharga. Dulu para wali berjuang bangun masjid itu, kalau masjid besar atau masjid raya atau masjid jami, masjid terbesar di satu kadipaten, itu letaknya mesti berdampingan dengan pendopo kabupaten. Depannya alun-alun. Di berbagai tempat seperti itu, di tiap daerah seperti itu. Ini strategi politik dakwah dari para wali dulu, sehingga Islam berjaya di Indonesia. Kenapa masjid berdampingan dengan pendopo kabupaten? Masjid simbol ulama, pendopo kabupaten simbol umarok. Masjid simbol kiai, pendopo kabupaten simbol bupati. Artinya antara kiai dengan bupati harus berdampingan, kerjasama, sinergi. Sehingga saya sering katakan, ngapunten di Kabupaten Kebumen ini, kalau ada kiai sing uripe melarat, susah ekonomi, yang dosanya paling besar adalah bupati.
Lho kok nganti ana kiai melarat, kok nganti ana kiai gak iso mangan, bupati sing dosa. Bupati ini misalnya bantah, nah, salahnya kiai nggak mau kerja, maaf Pak Bupati. Lah kalau kiai peten dengan kerja, sing mulang ngaji siapa? Sing ngrumat masyarakat yang membina moralitas dan mental masyarakat siapa kalau bukan kiai? Nah, kiai ini kerja. Kiai yang ngajar santri, kiai yang membina akhlak masyarakat sehingga menekan angka kriminalitas, menekan angka kejahatan. Orang yang mau jahat jadi sadar, orang nakal jadi sadar, sekaligus bantu polisi, bantu tentara. Kiai tambah yopo. Itu jasanya kiai. Sehingga masyarakat jadi sadar hukum, masyarakat taat pada aturan pemerintah. Itu kiai yang memberikan kesadaran, berjuang terus membina akhlaknya masyarakat, mengajar ilmu agama kepada masyarakat. Coba saya tanya, besar mana jasanya kiai sama Pak Camat? Kiai, tapi Pak Camat dapat mobil dinas. Kiai nggak dapat apa-apa. Perhatian pemerintah kepada kiai itu kurang. Sampai sekarang belum ada kiai dapat mobil dinas. Camat aja cuma tanda tangan, setempel, cetak, cetok oleh mobil dinas. Jasane opo? Coba sebutno Pak Camat, jasane jenengan. Ayo sebut ke. Jasane jenengan opo? Entuk wong piro lek mbina masyarakat? Ayo jajal, pengen ngerti aku. Berapa orang masyarakat yang tersadarkan oleh jasane jenengan? Ayo ngomong. Rungokne Pak Bupati. Itu aja Pak Camat dapat mobil dinas. Nah Habib dapat apa? Teklek dinas. Ayo iki Yai Mustoleh iki sing pesantren yang bina generasi muda ada. Sepeda ontel dinas aja enggak. Mikir dong. Ngene iki kiai arep demo ya ora pantes. Mosok kiai sak Kebumen demo ning pendopo kabupaten. Kami menuntut mobil dinas ngono. Kalau tidak dikasih kami mogok semuanya. Pikiran yang kiai sak Kebumen mogok moh mulang. Brutal masyarakat, akeh sing jahat masyarakat. Ora wani tepuk tangan bupatine. Ora diundang meneh rapopo golek kabupaten liya. Kabupaten lain yang ngantri banyak. Iki wae bupatimu ngerayu-ngerayu nyonge. Nyonge diparingi amplop. Ngundang. Nyonge mikir isine duit. Tibake undangan. Bupatimu wis ngerayu nyonge ngundang. Tapi nyonge durung. Lah iya makane urung konsultasi karo bagian jadwal. Ngapunten kula dereng saged jawab Pak Bupati. Dibatalke ra apa-apa golek kabupaten lain. Ngopo? Halo. Sebaliknya, kalau ada kepala daerah, kalau ada bupati yang zalim, bupati yang korupsi, yang dosanya besar adalah kiai. Loh iya toh, kenapa? Lah kiai kok gak bisa nasihati bupati? Kiai kok gak bisa mengingatkan bupati? Bupati ini sampai zalim, bupati ini sampai korupsi, kiai ini sing dosa. Makanya maaf Pak Bupati, kalau diingetin sama kiai, dinasihatin sama kiai, jangan tersinggung, jangan marah, diterima. Itu kiai menjalankan tugas. Nah, kalau nggak terima silahkan tinggalkan panggung. Sekalian wakil bupati nih, monggo. Gampang, bupati hilang sak wakile, pilihan meneh. Repot. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah,
Makanya butuh sinergi. Artinya gini, kiai dengan bupati itu harus sinergi. Kiai yo butuh bupati, bupati yo butuh kiai. Ngono lho. Saya rungokno. Ada hal yang kiai tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan adalah bupati. Sebagaimana ada hal yang bupati tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan adalah kiai. Understand? Understand? Tak kasih contoh. Nek urusan hukum agama, ya jangan tanya bupati. Takono Yai Mustoleh. Takon hukumnya zakat gajiku piye macamnya modele pengolahannya, ya takon bupati, takon Yai Mustoleh. Tapi nek urusan ngapunten ada kiai yang nggak mampu, yang mampu adalah bupati. Misale Yai Mustoleh kepingin membangun masjid dengan anggaran 30 miliar. Setiap siang malam Yai Mustoleh keliling dari kampung ke kampung ceramah untuk mencari dana. Jamaah didalili, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid karena Allah, dia akan dibangunkan istana indah di surga. Terus sorbane Yai Mustoleh diiderne paling plung 2000 plung 1000 50 tahun gak dadi masjidnya Yai Mustoleh. Nek ngandalno Yai Mustoleh dhewe 50 tahun gak berdiri masjidnya. Tapi kalau Pak Bupati ndak usah keliling, ndak usah ngetokne dalil man bana masjidan, cukup selembar kertas. Eret-eret anggarkan masjid 30 miliar untuk tempatnya Yai Mustoleh, tanda tangan eret cetok, selesai. Makanya kiai jangan anti politik. Nah kalau kiai nggak ada yang di politik, maaf lah nanti kita nggak kebagian apa-apa dong. Loh artinya anggaran yang harusnya untuk pesantren, untuk santri, untuk pengembangan agama, lah kok lek dinggo bangun diskotik malahan, gue bangun tempat-tempat hiburan malahan, loro kabeh. Makanya harus ada kiai yang terjun di dunia politik untuk memperjuangkan Islam melalui jalur itu. Ning ojo kabeh, yang ahlinya saja. Menurut bro, karena politik melahirkan kekuasaan dan kekuasaan melahirkan kebijakan, sedangkan kebijakan menentukan nasib rakyat dan masyarakat. Ngono. Woi, paham betul? Tak kasih contoh lagi. Loh, malah ada hal yang kiai nggak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan polisi, ngono loh. Saya udah terlanjur dipanggil kiai, mbah kiai tenan mbah ora. Wis kadung kok. Terus saya ngelihat ada anak-anak muda mabuk berjamaah. Bocah 30 mendem bareng. Sing diombe iki masyaallah. Cap kontol, topi mereng, vodka, tambah toak, tambahi oli tobuan, geceki obat nyamuk bakar, gelele-gelele, ambil nyekek botol, terus tak deketin, ayo bubar, yang mabuk bubar. Terus saya keluar dalil, al-khumru ummul khaba'ith. Minuman keras adalah induk dari semua kejahatan. Kejahatan terjadi karena minuman keras. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Yakin gak ngira bubar orang-orang, malah ndasku dikepruki botol. Tapi kalau yang datang itu kapolsek sama anggotanya, ayo bubar, lari tunggang langgang dia. Kiai nggak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan polisi, paham? Contoh lagi, maaf ya, di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, ada satu kawasan yang sangat dikenal dunia, namanya Gang Waladhdallin. Itu tempat penjualan sarang burung. Masya Allah. Tahu nggak? Jumlah PSK di situ 17.000 lebih. Saya punya datanya.
langganan kok. Loh saya dulu sering kok ngasih pembinaan. Kalau malam Jumat itu diajak istighosah, diajak istighfar bareng-bareng, ya nangis-nangis mereka. Ya bener loh. Berapa dosa perzinahan yang terjadi di kawasan itu. Masya Allah, kiai seluruh Jawa Timur sumpek, bingung gimana caranya supaya gandoli dibubarkan untuk menyelamatkan dosa perzinahan. Masya Allah, sering diadakan istighosah, doa bersama oleh para kiai. Allahumma bubarkan doli, Allahumma hancurkan doli. Semakin diistighosai, doli semakin rame, peminatnya semakin banyak. Bahkan kiai yang doanya ampuh-ampuh itu kejem banget kalau berdoa. Ya Allah, lonte-lonte doli jadikan gudikan semua ya Allah, bikin bengkoresen semua ya Allah. Loh, didongakno ngono, lontene malah mulus-mulus. Kiai nggak mampu, kiai nggak mampu. Tapi begitu seorang kepala daerah membubuhkan tanda tangan dalam sebuah perda nomor sekian, garis miring sekian, angka Romawi sekian, heret menyatakan doli harus dibubarkan, tanda tangan heret setempel cetok, selesai, kukut. Pindanggon ya dibubarne meneh. Lah artinya kiai nggak bisa membubarkan itu, yang bisa membubarkan kepala daerah, pemimpin, ngono lho. Paham? Oh, sorry. Emang Kebumen, Bojonegoro nggak ada. Nggak ada. Ono papat tapi asli Kebumen kabeh. Anyel aku. Maka halo. Sing nambahi kan bupati itu dirimu. Ibadah terbaik itu sesuai profesi. Gitu loh. Halo. Ibadahnya kiai yang ngajar ngaji, wiridan, doa, ibadahnya kiai. Kalau ibadahnya polisi ya Kamtibmas, bagaimana wilayah hukumnya bisa kondusif. Ibadahnya tentara ya pertahanan, kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Ibadahnya pedagang ya dagang yang jujur. Ibadahnya ASN ya aktif, disiplin, profesional. Ibadahnya bupati ya setempel dan tanda tangan. Gitu loh. Jadi kalau ada proposal masuk, apa ini? Izin Pak Bupati, mohon maaf, ini proposal, kami mau bangun pesantren. Nah, iya, sini, bolpen, eret, setempel, cetok, itu ibadahnya bupati. Datang lagi, maaf Pak Bupati, ini kami mau bangun masjid. Sini, proposal, tanda tangan, eret, cetok, wes ngono. Ini ibadahnya bupati. Jangan gini, apa ini? Proposal Pak Bupati. Apa? Kita mau bangun masjid. Berapa anggarannya? 10 miliar Pak Bupati. Ya udah, tak ACC, tapi nanti bagianku 30%. Hahaha. Nyonyor. Nggak boleh. Harusnya bupati ku gini. Apa ini? Proposal Pak Bupati, mohon izin. Apa? Kita mau bangun pesantren. Anggarannya berapa ini? 500 juta. Enggak jadi pesantren 500 juta. Ya udah, ini tak ACC, nanti tak tambahi 1 M untuk pesantren ini. Lah, itu baru bupati keren. Insya Allah kalau bupati mau seperti itu, bangkrut. Ya bangkrut. Emang jadi bupati tugasnya cuma bantu nyumbang, duit tekon di. Gajinya berapa, tunjangannya berapa, apa maneh wakil bupati, jabatan nunut. Lah kok wakil bupati kok terus dikei proposal terus enggak kok bekerja kok.
nggak bantu Pak Bupati malah bingung ngurusi proposal. Makanya rako berlemu. Didongakno ini, subhanallah. Perjuangannya untuk Kebumen luar biasa. Gitu loh. Lah kalau orang kaya ibadahnya apa? Nyumbang. Ayo tiroke bareng. Sing banter wonge ben krungu. Wong sugih kuwi ibadahe nyumbang. Sing ngomong banter mesti melarat kuwi. Pengen untuk sumbangan. Lho jangan salah, wong sugih kuwi ibadahe ora muter tasbih. Woi. Wong sugih kok sila muter tasbih. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Rahman, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Wer. Salah pasang. Wong sugih iku nek wiridan, hoi. Aja ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir karo muter tasbih. Wer. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Salah. Wiridane wong sugih niku mboten ya Sami'u ya Basir, tapi ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir. Ya semenu ya pasir, ya koral, ya wesi, ya kayu, ya keramik, ya rekening, ya transfer. Kuwi ibadahe wong sugih. Loh, saya pernah ada tamu, wong sugih, saking sugih. Kok tahu? Ya dari kendaraannya, Rubicon. Kendaraannya kayak sing digawe bocah kae lho. Caedan kae lho. Sing menganiaya nyadui anake wong sak karepe dhewe. Begitu dia datang terus tak ajak keliling pesantren. Alhamdulillah pas lagi bangun, itu pas bangun untuk gedung tahfidzil Qur'annya untuk anak-anak yang ikut ngafalin Qur'an 3 lantai. Saya tak ajak keliling, dia tuh ngomong, Pak Kiai bangun lagi ya? Ya bangun lagi. Itu dia ngomong, saya doakan mudah-mudahan cepet jadi Pak Kiai. Saya tak omongi, aku ora butuh dongomu. Lah dikira tak ajak keliling itu tak mintai doa apa? Mandi dongoku karo dongomu. Aku ya. Lah rumangsane tak ajak keliling ini tak jaluki donga ngono apa piye? Orang kaya kok ndonga kuwi ngerusak hadis. Lah iyalah ngerusak hadis. Wong hadise satu bi ilmil ulama, berjuangnya ulama dengan ilmu. Bi adlil umara, berjuangnya umara pemimpin dengan keadilan. Lek wong sugih bisa khawatil agniya, berjuangnya wong sugih iki nyumbang kok ndonga. Wong sugih ndonga ngerusak hadis. Nah, nomor 4 bidak watil fuqara, dongane wong melarat-melarat ngene iki. Loh, makanya harus sinergi semua. Ngono lho. Embo. Islam itu integral. Makanya kita diajari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, gak fid dunya tok, wa fil akhirati hasanah. Understand? Ada wilayah langit, ada wilayah bumi. Ini harus sama-sama. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Maka ketika sampean sujud, itu sampean kan bisik-bisik ke sajadah. Sampean sujud lah bisiki sajadah, ya wis bisiki lemah. Sujudmu bisiki lemah. Subhana rabbiyal Subhana rabbiyal Subhana. Loh. Lah gimana? Masa kamu sujud maca nini loro moto tambani kodong telo motone tambah ombo ngono apa? Bisik-bisik kok, bisik-bisik ke tanah. Tahu nggak? Bisikanmu ke tanah itu, kau berbisik ke tanah, tapi bisikanmu mampu menggoncangkan langit. Kau berbisik ke bumi, tapi bisikanmu menggoncangkan langit. Makanya pelan-pelan saja kalau baca. Mau sujud kok maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langitnya jebol. Ya kalau wilayah langit harus dilangitkan, tapi kalau wilayahnya action harus diactionkan. Buktinya banyak peristiwa alam yang solusinya solusi langit, bukan solusi alam, bukan solusi bumi. Contoh
Kalau terjadi kemarau panjang, lama nggak hujan, kekeringan, solusinya apa? Sholat minta hujan. Namanya sholat istisqa, kok istikharah. Oh, on nih. Lah ini peristiwa alam tapi solusinya solusi langit, gitu loh. Ini sholat istisqa, sholat yang paling dihindari oleh para kiai. Suruh jadi imam nggak berani. Takutnya kalau nggak hujan dianggap orang mandi. Hajal ya mustoleh kon ngimami sholat istisqa, ojo aku, ojo nyonge, ya nek udan, lah nek ora udan, ora mandi. Ada bencana alam, gempa bumi, kita bukan disuruh mendatangkan ahli BMKG, gunung meletus, bukan suruh mendatangkan ahli vulkanologi, ndak. Solusinya apa? Kunut nazilah, coba. Halo? Gerhana matahari, gerhana rembulan, Allah nggak memerintahkan ambil teleskop Hubble, adakan penelitian tentang astronomi dan astrofisika. Ndak, solusinya sholat gerhana, kusuf lisyams, khusuf lil qamar. Woi, ada wabah penyakit, solusinya li khamsatun utfi harral wabail hatimah al-mustafa wabnahuma. Tuh kan, solusinya doa, solusinya langit. Bapak-bapak punya istri cerewetnya 27 derajat kayak pahalanya sholat berjamaah, datang ke kiai, solusinya apa? Bacakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Loh, lha kuwi kan bungkeman cangkeme kire. Ya padha wae. Sebaliknya, banyak hal yang sangat Allah sekali, tapi solusinya sangat manusia sekali. Puasa itu urusan kita sama Allah. Saking pribadinya, puasa itu pahalanya privasi, nggak ada yang tahu, malaikat nggak tahu, nabi pun nggak tahu. Tapi misalnya ada orang tua banget udah nggak kuat puasa, ini solusinya suruh istighosah apa bayar fidyah? Bayar fidyah, padahal urusan sama Allah. Tapi penyelesaiannya kok bagi-bagi beras dipangan manusia, berarti ini solusi manusia, gitu loh. Mbok paham mbok orang ini gitu ngomongi wong gak cerdas ya angel. Halo. Maka kalau wilayahnya action ya harus action, gitu loh. Jangan salah. Wilayahnya action ya harus action. Allah punya sifat Ar-Rahman, siapapun dikasih. Sorry, ada anaknya orang non muslim, orang tuanya pengen anaknya jadi dokter. Dia dikuliahkan di fakultas kedokteran, rajin mengikuti mata kuliah, skripsi diselesaikan, lulus, jadi dokter. Walaupun nggak pernah doa, nggak kenal Allah, jadi dokter. Sedangkan anaknya kiai, pengasuh pondok pesantren, pengen anaknya jadi dokter, dikuliahkan di fakultas kedokteran, tapi anaknya nakal, nggak pernah mengikuti mata kuliah, skripsi nggak selesai. Ya nggak mungkin jadi dokter. Dia cuman silo muter tasbih wiridan sulastri sumiyati nggak jadi dokter malah jadi dukun. Paham? Loh, yang anaknya orang non muslim nggak kenal Allah kok bisa jadi dokter, lah ikhtiarnya dilakoni. Allah kasih, Allah punya sifat Ar-Rahman, bukan hanya untuk orang mukmin, orang kafir pun dikasih sama Allah. Kecuali yang Ar-Rahim khusus untuk orang mukmin kelak di surga. Jangan salah, ada dua orang, satu nakal, satu taat. Sama-sama punya hutang banyak, sama-sama pengen bayar hutang, pengen ngelunasi hutang. Yang nakal tadi nggak pernah sholat, nggak pernah doa, nggak pernah wiridan, tapi dia mau kerja keras, cari duit, dapat duit banyak, dibayarkan hutangnya, lunas. Yang satunya terkenal taat, dia nggak mau kerja, ke masjid tiap hari, lunas nggak utangnya? Mungkin lunas, nek bendino nyolongi kota amal. Ada bapak-bapak pengen punya anak, istrinya nggak pernah diapa-apain, difatihai tiap malam. Sing wedok wis turu, lumah-lumah jebablah begagang.
Gak di apa-apa nih, sing lanang nyiduk Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir wala taqdolin. Tinggal ngale. Besoknya juga gitu. Mosok sing wedok wis matang-matang. Sing lanang mendekat terus mudah-mudahan punya anak Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir wala taqdolin. Tiap malam ngono. Ayo, bisa hamil apa enggak? Sakit enggak ada anak mboten? Yo ora ngira kok Fatihah yo Fatihah, Pak, tapi yo kudu karo dieker-eker. Fatihah tok. Lah santri-santri juga begitu. Jangan mengandalkan dongo tok. Enggak mau ngaji, enggak mau belajar, enggak mau deres, enggak mau mutolaah. Enggak ngira dadi wong alim dirimu. Mentang-mentang aku kan anaknya kiai. Anake kiai nek ora gelem ngaji yo bodoh. Apa maneh bapakmu ora patek kiai? Ya dadine ngono-ngono kuwi. Ora iso ngaji, bengak-bengok. Halo. Nah, udah. Nah, berikutnya ngapunten. Ya kesel ngadeg terus. Duduk kursi, enggak, kursinya biar diduduki Pak Bupati saja. Saya enggak tertarik sama kursi-kursi. Di rumah saya sudah banyak kursi. Biar Pak Bupati saja yang menduduki kursi. Matur suwun panitia, disediai kursi. Tapi nggak mungkin saya duduk karena di sebelahnya ada Habib, di sebelahnya banyak kiai. Masa saya harus metingkring sendirian? Nah, adabnya berdiri. Tapi untuk berdiri terus-terusan capek. Kalau nggak percaya, ibu-ibu tanyakan ke suami. Berdiri terus-terusan capek apa enggak? Gitu. Ya meskipun Habibnya udah mempersilahkan, silahkan duduk, tapi saya yang nggak berani. Masa saya metingkring beliau di bawah? Nek bupati wani-wani ae aku. Apa maneh trimo sekda? Wani-wani ae aku. Ngapunten Pak Bupati. Saya itu begitu kenal dengan beliau, rasanya kayak saudara, Masya Allah. Masya Allah. Orangnya asyik. Pak Bupati ini asyik, artinya dia nggak banyak omong, nggak banyak program. Kowe tak antem jeruk. Bocah kakaknya, iki nek urung dikai panganan ora mingkem-mingkem kae. Di mana sing bengok-bengok? Oke. Nanti mut. Yen anggar urung dikai panganan jeh ngomong ae iki. Kalau ini lemparan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. I love you. Nyoh. Love you sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah saya lanjut. Di Indonesia perjuangan itu juga melalui pondok pesantren. Mbah Sunan Ngampel Maulana Sayyid rahmatullah merintisnya di Ampel Denta, Surabaya. Santrinya juga mirip santrinya Rasulullah yang multikultur. Santrinya Mbah Sunan Ampel itu ada yang putranya sendiri, namanya As-Sayyid Maulana Makhdum Ibrahim, yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Ada lagi santri beliau, putra beliau As-Sayyid Qasim, kemudian menjadi Sunan Derajat. Ada santri yang putra ulama terkenal, ulama kenamaan, Maulana Ishaq, namanya As-Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya, namanya Sayyid Husain, kemudian hari menjadi Adipati Terung. Ada santri putra kerajaan Majapahit, namanya Pangeran Jinbun, itu nama Cina karena ibunya berasal dari Champa, Cina. Nama lainnya adalah Raden Hasan, Raden Fattah,
yang kemudian menjadi raja Islam pertama di Jawa yang berpusat di Demak Bintoro. Bahkan ada santri yang mantan rampok, mantan berandal, namanya Berandal Lokojoyo, Raden Syahid, yang kemudian hari menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti wong nakal kecekel kiai dadi wali jejuluk Sunan Kalijogo. Tapi yen sing nangani, yen sing nyekel dudu kiai, iso-iso dadi Sunan Jogo Kali. Tukang mancing apa tukang ngising? Halo. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya lanjut. Pak Bupati sabar nggih, enggak ada ingon-ingon model ngoten niku. Ibu Wabub sabar, jenengan sing sabar, ingon-ingonin jenengan ku aneh-aneh. Pondok pesantren melahirkan ulama yang berjuang langsung terjun ke masyarakat dengan metode dakwah mencontoh dakwahnya para wali, tanpa kekerasan, tanpa poyok-poyokan, tanpa gontok-gontokan, tapi dengan santun penuh kelembutan. Wal yatalattaf, berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam mensyiarkan agama, dalam menjalani kehidupan beragama termasuk bermasyarakat. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, disuruh halus, lemah lembut, karena walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, jika kamu keras, kasar, kereng, masyarakat akan lari darimu, menjauh darimu, nggak akan simpatik kepadamu, nggak mau memeluk agama Islam yang kau sebarkan. Sehingga dakwah para wali sukses. Masyarakat Islam hampir 90% beragama Islam, padahal sebelumnya Hindu, Buddha, ateis, kelenek iku ya bangsane Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Kulon, Nyiroro Wetan, Nyiroro Pojokan, Nyiroro Tengah, Nini Pelet, Mak Lampir Gerandong, wa ala alihi washabihi ajmain. Malik Grembyang hampir 90% beragama Islam. Beda dengan para penjajah. Penjajah itu bukan hanya menjajah ekonomi, mereka juga menjajah akidah, menyebarkan agama. Kayak Belanda ratusan tahun menjajah Indonesia, juga menyebarkan agama. Tapi agama yang ditawarkan Belanda ora payu. Kenapa? Belanda carane kereng sama masyarakat, masyarakat nggak tertarik. Beda dengan para wali yang tidak pernah mengerengi masyarakat. Mengerengi itu apa ya? Ya mengerengi, makanya diterima. Sehingga masyarakat dulu itu menjadikan kiai sebagai ikon. Urusan apapun itu larinya ke kiai dulu. Punya anak nakal moro kiai, yai anak kula nakal yai, nyuwun dongane, wacake Fatihah, sebut jenenge wacake Fatihah. Engko iya kan nak butuh wa iya kan nasta'in diwaca ping 11. Nyuwun nang Allah sing yakin. Warase napa? Nakale waras dadi sholih sholihah. Tambahi wacake surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 7, terus Al-Insyirah, alam nasrah niku ping 10 disuwuke. Lho ngono. Yai utang kula kathah yai. Gek niki wayah ditagih yai. Nyuwun donga muga-muga wonge lali. Mboten nagih. Gampang kuwi gampang. Pripun yai? Wacake ayat kursi. Wonge engko ora lali. Ping pinten yai? Ping 100 tanpa ambekan. Aduh matek yai. Mboten ya wis ping 7 wae. Engko nek pas kalimat mandalladzi yashfa'u 'indahu waca sing dawa karo bayangke wonge sing arep nagih. Engko digawe lali karo Gusti Allah ora bakal nagih. Nah, kae metenteng kae duwe utang kae. Arep dipraktekke kae. Lho ngono. Nah ayat kursi urung mandi tambah sak ayat mejane. Tambah ayat meja, ayat lemari sak cendelone. Tambahi surat Ikhlas, surat gak pateh ikhlas. Yai bojo kula mbobot tuwa yai pun 10 wulan lebih kok dereng babarke nyuwun dongane yai. Ana ciduke banyu kolah wudune santri yane tak donganane. Didongani karo kiyaine goyangno.
langsung procot lahir. Jenenge donga pendobolan. Nah. Biyen apa-apa mara kiai kok. Yai kula badhe nyalon bupati yai. Ngono. Ya, iki waca iki. Riyandoe ngene. Sholawat nariyah plus sholawat rupiah. Ya aja sholawat nariyah tok, ya karo sholawat rupiah. Halo. Lah sekarang kiai sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Sekarang punya anak nakal, larinya bukan ke kiai tapi ke psikiater. Kiai ini ora payi. Sapa ngomong ra mandi? Oh, bocah iki njaluk diantem degan bocah iki. Oh, ora wani kena arepe Habib kok. Nyo tak antem salah. Kuwi. Saiki lho ana wong duwe utang numpuk, ora mara kiai, mara koperasi simpan pinjam. Soale masyarakat wis ngerti kiyaine dhewe utange akeh. Ada suami punya istri hamil udah 11 bulan nggak lahir-lahir bayinya. Bukan ke kiai sekarang, dokter spesialis kandungan. Ibu-ibu nek mboten ngertos, dokter spesialis kandungan ini no plakat papan nama ono titele SPOG, spesialis ogok-ogok. Lho pancen SPOG kok. Ya pas. Kok ogok-ogok apa? Ora iso ya ora laris lambemu. Sing marake laris yo ngene iki kok. Mangkane larang. Pengen murah ora usah nekake nyonge. Ketua RT-mu kon ceramah. Ngeyel. Sekarang gitu kok. Kiai mulai ditinggalkan. Makanya jangan salahkan kalau ada kiai jadi tim sukses. Kiai cerdas. Soalnya gak patek kanggo sana. Malah sekarang ada kiai yang berubah profesi, alih profesi jadi dubes, dukun besar. Lah masyarakat, lho sapa ngomong hoo tenan. Kuwi ketoke bolone kuwi. Oh, stres. Lah dukun ini prospektif kok no Indonesia. Prospeknya cerah, masyarakat Indonesia ki prinsipe kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat, kalah umuk menang suwuk, kalah donya menang donga, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa bangka. Kalah kok rupa-rupa. Terus sampai masa perjuangan. Yang menggerakkan masyarakat untuk mempunyai semangat jihad, menanamkan jiwa patriotisme, cinta tanah air, dan mengusir serta melawan penjajah adalah para ulama, para kiai dengan santri-santrinya yang pusatnya dari pondok pesantren. Mohon izin Pak Dandim. Loh, buktinya pahlawan-pahlawan nasional itu banyak yang kiai loh ya. Maaf, ada Kiai Pangeran Diponegoro. Kiai itu nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Makanya kayak gambare kayak jubahan, udeng-udengan sorban. Sampean tahu ngerti, ono Pangeran Diponegoro gambare helman. Ini satria baja hitam kuwi. Ono Kiai Mojo, kiai pondok besar, santrinya banyak. Ngono iki. Ono Kiai Sultan Hasanuddin, Kiai Sultan Agung Hanyokrokusumo, Kiai Sultan Ageng Tirtayasa, kiai-kiai tok. Ada Kiai Imam Bonjol, itu berjuang bareng sama bunyainya, istrinya 2. Bunyai ikut perang, Bu. Satu Bunyai Cut Nyakdin, satunya Bunyai Cut Mutia. Niki ana bunyai maneh jane tapi mardut. Bunyai Cut Keke, Cut Tari, Cut Meriska.
Loh, Panglima Besar Jenderal Sudirman, kepala Madrasah Diniyah, alim beliau. Beliau itu santri tulen, kiai tulen. Izin Pak Dandim. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu, halo, istiqomah puasa Senin Kamis, sampai pun beliau sakit dalam perang gerilya, puasa Senin Kamis nggak ditinggalkan. Beliau daimul wudu, menjaga wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Kalau napak tilas perjuangan gerilya beliau, di tempat istirahat selalu didapati tempat dari tanah, tempat air yang terbuat dari tanah gerabah itu, bahasa Inggrisnya the padasan. Untuk tempat wudhu beliau, selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Ayo, hebat. Lo tahu nggak peristiwa 10 November Surabaya? Siapa yang membunuh pemimpin tentara sekutu yang namanya Jenderal Malabi itu? Maaf, bukan tentara, bukan polisi, izin dan santri yang mateni. Saya tahu sendiri pas nonton filmnya. Lah, film kan fakta sejarah. Lah tekan ndi wong aku urung lahir kok. Tapi memang yang membunuh itu santri itu. Cikal bakal TNI Polri itu santri. Jangan salah. TNI dulu namanya BKR, kemudian berubah lagi jadi TKR, berubah lagi jadi ABRI 5 Oktober 1947. Ayo, tahun 47 TNI baru lahir. Banser lahirnya tahun 1937. Jadi Banser KKE TNI. Makanya ngalah, moh bayaran. Ben bayaran diterima adine. Hidup Banser. Ngalah, moh bayaran. Bayarannya diparingke adine. Banser 37, lah TNI 47 kok. Banser KKE TNI, ngalah ora bayaran ya ben, ning bintange luwih akeh. Lah TNI mentok papat jenderal, Banser bintange 9. Sak dhuwure obat ngelu. Obat ngelu bintange ming 7 kok. Banser bintange 9. Hidup Banser. Bayarane no akhirat. Sok ning akhirat sing bukake dalan kiai arep nang swarga ya Banser kuwi. Ngono, tentara ra iso bayaran kok. Ra trimo ndandim tak geser ambek aku. Trimo geser letkol enteng. Halo. Ngapunten guyon. Jadi betapa antara TNI dengan apa ya, santri dengan kiai erat sekali. Ngono lho maksudnya. Makanya pantas kalau diperingati, diapresiasi dengan peringatan Hari Santri Nasional. Ya, terima kasih Pak Presiden mewakili para santri, diapresiasi ada peringatan Hari Santri Nasional. Kenapa yang diperingati Hari Santri kok bukan Hari Kiai? Loh, nanti kalau Hari Kiai diperingati Bunyai iri. Engko ana peringatan Hari Bunyai, ana peringatan Hari Gus, ana peringatan Hari Neng, ora rampung-rampung kok peringatan terus. 2, santri lebih umum daripada kiai. Santri lebih banyak daripada kiai, lebih umum, makanya peringatannya Hari Santri bukan Hari Kiai. Semua kiai pernah jadi santri dan meskipun sudah jadi kiai tetap berjiwa santri, tapi tidak semua santri bisa jadi kiai. Ya padha karo ana peringatan Hari Buruh, tapi ora ana peringatan Hari Juragan. Karena juragan pernah jadi buruh. Nek buruh belum tentu bisa jadi juragan. Ada peringatan Hari Anak, nggak ada peringatan Hari Orang Tua. Orang tua pernah jadi anak kok, anak belum tentu sampai jadi orang tua gitu loh. Makanya yang bener itu dulu. Dulu di Indonesia ada peringatan Hari Ibu, nggak ada peringatan Hari Bapak. Sekarang tiru-tiru luar negeri peringatan Hari Ayah. Opo ora pantes ayah diperingati. Ayah jasane opo, penanam saham tok kok. Yang bener peringatan Hari Ibu. Karena setiap ayah, setiap bapak dilahirkan oleh ibu, tapi ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Ibu jauh lebih hebat daripada bapak. Ibu jauh lebih kuat daripada bapak.
Makanya perempuan itu makhluk khusus, butuh perlakuan khusus, sampai ada istilah-istilah khusus untuk wanita. Wanita itu makhluk khusus, butuh perlakuan khusus, sampai ada istilah-istilah khusus. Makanya ada menteri peranan wanita, orang no menteri peranan pria, ada polisi wanita, polisi pria nggak pernah disebut. No, ada gedung wanita, kandane kok, hoi, ada emansipasi wanita, sampai pembalut wanita, gak ono pembalut pria. Ngaji fikih nggak sempurna kalau belum ngaji fikhun nisa, fikih wanita. Ayo coba, sehingga ibu istimewa. Kalau kerja waktu hamil boleh ambil cuti kerja, ambil cuti hamil boleh, tapi bapak-bapak nggak boleh minta cuti menghamili. Wong lanang. Nah, jam 1 bro, negara ndi ana pengajian nganti jam 1 lho, negara ndi? Maaf, undanganmu itu tanggal 17 Maret. Kalau udah lewat jam 12 malam berarti masuk 18 Maret. Saya ngaji di sini sudah 2 hari, tanggal 17 dan tanggal 18. Betapa pentingnya peranan pondok pesantren untuk bukan hanya pengembangan agama Islam, tapi juga untuk perjuangan, mulai merebut, mempertahankan, sampai terus melestarikan dan meningkatkan agar negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini makin jaya, makin hebat, makin bermartabat. Tidak salah panjenengan mengarahkan, menitipkan putra-putrinya ke pondok pesantren. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolahan sampai perguruan tinggi. Maka perguruan tinggi adalah cucunya pondok pesantren. Pondok pesantren di mana-mana yang haluan ahlus sunnah wal jamaah, mudah-mudahan dijadikan maslahah, manfaah, barakah, istiqamah ila yaumil qiyamah, mampu mengantarkan santri-santrinya menjadi manusia-manusia utama yang cinta tanah air, cinta kepada agama, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas kebersamaan ini. Saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fadilatil Habib Hasan Al-Attas, mohon berkah doa ibun. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbuh wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.